الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وورد dan telah datang sebuah keterangan fi majlisi tafsiril Quran, di dalam majelis tafsir Al-Quran, li Syekhil Imam Az-Zahidi, yang dipimpin oleh Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Datang sebuah keterangan dalam majelis tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Imam Az-Zahid, yaitu Syekh Ya'qub Al-Kisai rahimahullahu ta'ala, anna Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Syekh Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu marada, sedang sakit, fa'ata tabiban fa'akhadha nabdahu, fa'ata tabiban, lalu ia pun datang kepada dokter, fa'akhadha nabdahu, lalu si dokter itu memegang nabdahu kepada urat nadinya. Nadi di pergelangan tangan. Dulu tabib itu kan tidak pakai apa itu, stetoskop ya, tidak pakai. Kalau dulu kan pakai ini. Bo paham ki ya ke stetoskop ya. Nggak ingat anu lambot. Mumpung beda Mas Rofiq. Qala, lalu berkata siapa tabib, laisa fihi illatun, di dalam tubuhnya itu tidak ada penyakit, walakin is'aluhu an halihi, akan tetapi is'alu, coba kalian tanyakan kepada Syekh Hazim bin Walid, an halihi, tentang kondisinya. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang, a'lamu, ialah lebih mengetahui, bisya'nihi, terhadap kondisinya sendiri. Ini bingung dokternya ketika Syekh Hazim bin Walid datang ke dokter parpaan sakit, parpaan songkan. Pas ketika periksa, dokteran dia tak mangki penyakit. Wah, dia tak sakit, tak ada penyakit nanang itu. Akhirnya meminta kepada pengikutnya, kepada santri-santrinya, coba kalian tanya kepada beliau itu tentang kondisinya, sebenarnya apa yang terjadi pada beliau. Karena biasanya seseorang lebih paham terhadap kondisinya sendiri. Fasa'aluhu, lalu orang-orang pun bertanya kepada Syekh Hazim bin Walid ini. Qala laisa fi nafsi illatun. Lalu Syekh Hazim bin Walid berkata, menjawab, laisa fi nafsi illatun, di dalam diri saya memang tidak ada penyakit. Wa illati al-khawfu minallahi ta'ala al-azizi al-wahhabi. Wa illati, adapun sakitnya saya, al-khawfu adalah karena rasa takut, minallahi ta'ala al-azizi al-wahhabi, terhadap Allah Ta'ala yang maha mulia, al-wahhab, yang maha pengasih. Wa khawful abdi wal hisabi, dan saya takut kepada ketika sudah dihadapkan kepada Allah, wal hisabi, dan saya juga takut ketika sudah waktunya dihisab kelak di hadapan Allah.
wa khaufu zawalil imani, dan saya juga takut hilangnya iman dari diri saya. Wa asiru mustahiqqan lil azabi, sehingga saya menjadi orang yang pantas untuk menerima azabnya Allah. Jadi ketakutan sakitnya Syekh Hazim bin Walid ini ternyata bukan karena faktor suatu penyakit, tapi karena rasa takutnya yang begitu dahsyat kepada Allah Ta'ala, sehingga pikirannya terlampau jauh, mengkhawatirkan ketika sudah kembali dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membawa iman. Itu yang ditakutkan. Mun samangken kan pun berata kok tak ada, takut tak nemu laku. Mun ulama-ulama timin ni katakokna terlampau jauh. Yang ditakuti adalah hal-hal yang ketika sudah tenggula sarang para ajudan mereka abadi dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba samakan orang takut dengan tina akhirat mereka lah sangat sedikit daripada orang yang takut tak ada. Mun samakan ni kan kun pernah saya pikirnya urusan tabut. Milana suatu ketika Sayyidina Ali pernah ditanya, pernah pareksani Sayyidina Ali. Siflana anid dunya. Tolong beritakanlah atau berikanlah sebuah gambaran kepada kami tentang dunia. Seperti apa dunia itu? Sayyidina Ali misam sambil aja wah montro tawa katunya ketika buat Nabi Abe jadi atunya. Nilai atunya kinga ketika pun tak eka foto senantiasa dibuang. Padahal erpu Nabi ngabi helu. Tapi ketika sudah masuk ke dalam perut dan dibuang begitu saja, itu dunia. Berarti mun beda orang mereka terlalu ambisi arpu katunya, ya tidak ada ubahnya arpu ya itu sudah. Arpu saya keluar dari esena tabu. Cak urusan gerua saya arpu. Cak saya nggak naik papat ya Allah nika. Gelu nah urusan itu. Kan tak kira beda orang saya arpu. Milana tunya nika sangat menipu. Dunia itu menipu, padahal tidak akan langgeng, tidak akan kekal, dan tidak akan dibawa mati. Sasoki-sokina orang pakun tekak mati untuk kain labun, tak kira ajasan, tak kira takut fasilitas. Sarajan ajasan percuma. Cak jasa mereka tidak akan menolong dirinya. Cak abak nabakun teti tolong. Abak nabakun ekaromu caceng tanah. Yang kekal di hadapan Allah itu adalah amal ibadahnya saja. Milana jawaban Allah dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu harta ya. Wal banun banyak anak foto. Termasuk al-banun mereka benikun perak nak foto kandung, tapi banyak pengikut, banyak kancah. Mereka zinatul hayatid dunya, hanya sekedar perhiasan kehidupan dunia saja. Jadi jangan terlalu bangga banyak teman. Jangan terlalu bangga banyak pengikut. Jangan terlalu bangga banyak santri. Karena ketika orang itu sudah mati, mungkin ketika di dunia dihormati sedemikian rupa, tapi ketika orang tersebut sudah mati, bahkan anak buahnya rela menginjaknya dan menimbunnya dengan tanah. Kan muntila mati. Elek balik songkem gelu ketika hiodi, tapi tila mati. Santrena apa itu? Ini menimbun dengan tanah, bahkan itu tidak tanah itu sendiri. Kan seolah-olah sesuatu yang tak berharga. Jadi jangan sampai kedudukan jabatan itu menjadi suatu kebanggaan. Karena pada akhirnya semua itu tidak akan berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak akan cawanya anak buah, bunga. Eka libur kanca. Seakan-akan pas aromasa bisa bebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Milana lanjutan Al-Qur'an, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala.
Al-baqiyatus shalihat nika caepon Ibnu Abbas nika termasuk ulama-ulama mayoritas yang menafsiri adalah bacaan-bacaan yang memiliki nilai pahala dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nika saya sebut al-baqiyatus shalihat. Tapi pada saya ada bagi al-baqiyatus shalihat tetinaan saya bagus. Mulai dari umpamana adik tunya soki etaman untuk kebahagiaan akhirat. Banyak nak foto, banyak kancah ya cek untuk kebagusan akhirat. Banyak kancah, banyak nak foto, banyak pengikut, banyak nak buah, banyak santri. Didik yang kui kabungaan akhirat. Karena setiap orang mukmin memiliki kapasitas memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Tetimbian bigula ni laku dengan junana Allah pada genteng betul. Ni kan andi kapasitas. Tolong kencan banjir ya. Lambak pernah kumpul ni pengajian malam minggu. Tetimun tajajar doa. Gore pakon sare pereng pangeran. Bade riwayat tak kan. Bahkan setiap imam-imam termasuk Imam Syafi'i, para pemimpin dalam agama nika tak kenging masuk surga ke ada sebelum pengikutan nika ampun masuk ke dalam surga. Jadi coba ki Rasulullah nika masuk ke surga paling dipuji. Karena apa? Karena Rasulullah nika kapasitas pemberi syafaatnya nika meliputi satu jamaah. Jadi Rasulullah nika dipuji masuk surga. Karena ngulati umat tako keker nang jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim ini kan legend. Benikun para alus, sela alus kini legend boleh. Kenika pertaruhan antara selamat dan tidak. Dari jembatan Siratal Mustaqim bapak kini pun neraka. Mun kadung tajapur menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim nek angki langsung keker ka apoy neraka. Nah, nang ikan nikah butuh syafaat. Milana penting along-polong dalam kabagusan. Karena marka na abak nikah inalekana nite ning jembatan Siratal Mustaqim nikah. Engki lebet along-polong dalam kabagusan nikah. Saling membantu. Nikah lebet syafaat. Kedua kancana gula Gusti. Jadi kita ngitunya pada ngapti kajunan. Jadi pada mun kita mampu di antara kita memberikan syafaat, pertolongan maksudnya kepada salah satu dari kita, masing-masing dari kita. Syafaat Rasulullah masuk. Setiap orang mukmin itu bisa memberikan syafaat. Jadi man emak. Lah saya tak bisa beri syafaat ketika ngitunya musuh. Musuh sampai mati lah musuh nih. Makanya cek sampai andi ati dendam. Karena kita tetap akan butuh. Kitikal, pakar orang wajib kita ya sudah silakan. Cek abu agawai bagus nih kata terong oleh dia polis bagus dari orang. Kan sadeka. Terkait pakun sifat kebaikan kita nih pakun ikawaci di orang. Itu hak mereka. Suka-suka mereka. Tapi jangan lupa di hadapan Allah tetap ada pertanggungjawabannya. Ki mungkin nggak nikah yang dialami oleh Syekh Hazim bin Walid. Engkau takut, penyakit nangkau pun berat takut. Milan aja pun Imam Al-Busiri. Al-hubbu ya'taridun ladzat bil alam. Ketika seseorang sudah tertanam rasa cinta di dalam hatinya, maka ada dua hal yang akan dia rasakan dalam jiwanya. Al-ladzat wal alam. Rasa bahagia dan sengsara. Itu pasti. Bahagianya ketika sudah menerima janji dari sang kekasihnya bahwa janjinya tidak akan pernah ya tak kira congoco katanya.
Tapi ketika belum ada kepastian, sehingga ada sebuah harapan, itu yang menyakitkan diri. Al-hubbu ya'taridun ladzati bil anami. Karena bagi sang pencinta pasti akan mendapati dua rasa di dalam jiwanya, yaitu rasa bahagia dan rasa sengsara. Fatuba liman kana khurujuhu 'anid dunya bil iman. Maka berbahagialah liman bagi orang-orang karena yang ada siapa man khurujuhu ketika keluar siapa man 'anid dunya dari dunia bil imani membawa iman. Wa masiruhu ilal jinani, dan tempat kembalinya man ilal jinani adalah menuju surga. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang ketika akhir hayatnya, ketika keluar dari alam dunia, seiring keluarnya ruh dari jiwa, membawa keimanan. Dan tentunya ketika seseorang keluar dari dunia membawa iman, famasiruhu ilal jinan, pasti tempat kembalinya adalah surga. Nikah adalah titik puncak seseorang menentukan kebahagiaannya di hari akhirat. Mun samakin pada tak bangki. Keng detantena biasana ampun ebarengaki ketika kita odik nang itu. Detantena orang husnul khotimah nek alepur ala ko kabagusan. Walaupun kebaikan itu sendiri tidak menjamin seseorang husnul khotimah. Bada orang ala ko bagus, tapi atena mungkir dari kebagusan. Bada orang akaton biasa-biasa kebagusan tak pati ala ko bagus, tapi atena rosak kalau pun keikhlasan. Jadi mun kun pera urusan beda bagus, yang kijak sedopa ke Allah nikah. Illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hati seseorang sudah ikhlas, maka uzlifatil jannatu lil muttaqin kan itu. Pasti swarga yang tertipi, tampusan teri swarga ni kan. Swarga saya yang tertipi kan ini bagian aku ledeki Allah. Bentak ada orang-orang takwa ni kan. Jadi bukan kita yang melamar surga, tapi surga yang melamar orang-orang beriman, orang-orang setakwa. Nah, boleh pas atena paling salam. Cek kadang nih orang sakit itu ketika dirunungi sejauh hati merenung betapa indahnya Tuhan ingin memberikan kebebasan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba olati ketika beda guru-guru kita umpamanya, kiai-kiai beda ulama, songkan nasara. Ketika beda dua kemungkinan songkan. Wa imma karena nyerap dosana orang banyak, wa imma karena sebagai nebus dosana abona cibi. Oneng kan, Hajar Aswad lambak salah bote. Apa macam lah? Karena nyerap dosana umat. Lambak nih Hajar Aswad pote. Pada ngaki ke kanjing Nabi kasa. Ke kanjing Nabi Ibrahim. Nek pote timin kan boto swarga nek Hajar Aswad. Abid celang karena nyerap dosana orang. Sama nek kacukan ulama. Mun beda ulama songkan nek kun pera era kesemano lebih pentak pernah tua berarti. Kan songkanan kayak saya. King orang nggak kenika, cak sampai jangan lagi ay makai sakian. Wah, pada tak bang. Siapa makin nak kene, nak kene. Jika ada di dalam keluarga penuh dengan dosa, anak nikah pasti sakit. Anak nikah nyerap dosana orang tua. Ben nomor 2, mun beda anak nikah sakit atau manying, nikah arke sakit rezekina orang tua. Mungkin tepat kado pak anda rezekina seret. Anak biasa namanya, aduh gini. Engki keng bahasana
Dan kula panjenengan mungkin tak paham. Apa tangan emang Arya Malolo. Karena sampai masa tamyiz, anak nikah kira omah swarga gitu. Masih jiwanya masih bersih. Kolbunya masih salim. Orang yang pun ngakan nikah, saya pun Ibnu Pasera, Syekh Hazim bin Walid. Ongko ontong orang mun pas abolina ke Allah ngiba iman pasti kenanganna swarga. Mun jan orang kona tahu ka kenangan namate dan nikah. Saya sebut. Edim mah kenangan namate. Lewat dim mah keluarannya apa. Jadi bahasa kenika bahasa parsemua. Beni langsung deer tamat dan nikah. Bahasa parsemua. Artinya kenangan namate nikah. Ketika tempat yang membahagiakan itu keluarnya roh membawa keimanan. Jak roh nikah masukna dari kamma, keluarnya kutu dari kamma, ya kutu dari kenangan. Masukna pasti pada kenanganna, keluarnya pada kenangan. Jadi pada jalan nabang siapa. Cuma pada intinya apapun profesi kita, seperti apapun kehidupan kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah agar ketika kita sudah waktunya kembali kepada Allah membawa keimanan yang sempurna yang bernilai husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya an Abi Bakr bin Abdullah Al-Muzanni rahmatullahi taala. Wa hukiya dan diceritakan an Abi Bakrin dari Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni rahmatullahi alaihi. Qala beliau berkata, inna malikan minal muluki, bahwasanya ada seorang raja minal muluki dari beberapa raja zaman dulu. Kana mutamarridan ala rabbih. Si raja ini mutamarridan, membangkang, tidak menjalankan perintah Allah. Mutamarridan ala rabbih, membangkang terhadap Tuhannya. Cengkal pun, walaupun maksiat, ngampuki kekuasaannya. Sehingga ketika si raja ini banyak melakukan kezaliman, bahkan duka nantang pangeran, faghazahu al-muslimuna, sehingga diseranglah, diperangi oleh orang-orang muslim. Fa'akhadhuhu saliman, fa'akhadhu, lalu menahan siapa kaum muslimin kepada raja tersebut saliman, dalam keadaan selamat, artinya menjadi tawanan. Faqalu, lalu orang-orang muslim pun berkata, bi ayyi syai'in, dengan cara apakah, naqtuluhu, kita akan membunuh raja ini, litamarrudihi ala rabbih ta'ala, atas pembangkangannya terhadap Allah Ta'ala. Fajtama'a ra'yuhum, lalu orang-orang muslimin, kaum muslimin pun sepakat, ala ayyaj'aluhu fi qamqamin azimin. Qamqam ni kan orang Madura kan. Ain komkoman. Jadi dorok ni kan bahasa Arab komkom ni kan. Ain komkoman ya. Komkoman. Komkom ni kan pasti bedai pada anu napa? Napa nyamana mun dimin gurakan beda se koningan. Cemong. Cemong. Ing ni ka komkom mas raja ni ka pun beda azim mah. Mun bedai cemong. Tuyul. Fajtama'a ra'yuhum, lalu mereka pun bersepakat ala ayyaj'aluhu, untuk meletakkan si raja tersebut fi qamqamin azimin, di dalam tempayan yang besar. Wasaddu ra'sahu, kemudian sembari menutup kepala si raja ini. Tutup jadakai untuk pas masuk ke dalam penai, jangan orang Madura penai qamqam raja. Makin sobung bahasa penai pun tak bata yang kui dan lambak penai pada. Makin gaul kakap di bahasa pun kendi, kendi. Jak
dorok lembok penai saya bekerja mun saya kenian kenti kan pas mun saya dari tanah kan saya penai saya bekerja saya kenian kenti mun saya kenian boleh apa badai cok enten cok kata penai ini kan bahasa-bahasa yang sudah mulai hilang padahal kita Madura kan bahasa kita sendiri sudah banyak yang hilang keru aboda mun kenengi napa sarotean napa nyaman biasa namun nyalamet kita kelen arokat napa kura polo segedian boleh kura bungbung udah mah bungbung rokok jam bungbung napa pelteng ya gentong pelteng anu na rencing gitu kan ki tengku banyak bahasa Madura gitu. Untuk bahas nggak nikah kom kan sudah mulai banyak hilang bahasa Madura. Jadi kaum muslimin sepakat raja itu disanksi dengan cara demikian. Setelah diletakkan di dalam tempayan yang besar, wa auqadu tahtahu an-naru. Wa auqadu tahtahu an-nar. Lalu mereka pun menyalakan api di bawah tempayan itu. Walamma wajada hararatan nar. Tatkala raja tersebut sudah merasakan panasnya api, ja'ala yunadi alihatahu. Ia pun memanggil Tuhannya, allati abadahum min dunillah, yang telah disembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Memanggil-manggil Tuhannya karena panas, ya Lata khallisni, wahai Lata, neka beni Lata Madura iki. Lata neka nyamana pangeran Arab lampau berhala. Ya Lata khallisni, wahai Lata khallisni, tolong selamatkan saya. Ya Hubal, neka beni Habil, Habil dari tanah Qabil neka. Neka kali rotolesan neka. Ya Hubal aslinya. Wahai Hubal, khallisni, tolong selamatkan saya. Ya Uzza, wahai Uzza, khallisni, tolong selamatkan saya. Sebut kakepinya sama pangeran nanti, kenyaman nama berhalanya. Lata, Hubal, Uzza, tolong selamatkan saya. Mimma ana fihi, dari hal-hal yang menimpa saya saat ini. Ya Hubal kuntu amsahu ra'sak wa khidmatak kadza wa kadza sanah. Wahai Hubal, bukankah saya telah senantiasa mengusap kepalamu, wa khidmataka, dan mengabdi kepadamu, kadza wa kadza, demikian dan demikian, sanatan, beberapa tahun yang lalu. Dari sekian lamanya, bukankah saya biasa cek patung berhala na pangeran yo sabcetakan. Kula enggak lambak kanan ni. Kula kan ampau ka masyarakat ka Leong In lian dan lambak. Kan ampau ngoper tupa. Kula sempat tanya, yuk mak tak kerja peri tupa. Iya, mun tak tuli beri cocok. Kan Leong In nasibi saya ngocak. Kan mun orang-orang Konghucu biasanya kan ampau ngoper tupa. Kula sempat tanya, jajal ki ya kan aku. Yuk mak tak kerja peri ngapa. Mun tak tuli berintot kayo pangeran na yo baru ketika Tuhan yang telah disembahnya itu dipanggil, fakullama iltaja'a ilaihim tazidu hararatun nar. Setiap kali si raja itu meminta perlindungan kepada berhala-berhala tersebut, tazidu hararatun nar, justru semakin panas api membakarnya. Falamma alima annahum laisu yuqununa
yu'nuna anhu. Tatkala raja itu sudah mulai sadar, alima ya, menyadari annahum laisu yu'nuna anhu, bahwasanya berhala-berhalanya itu sama sekali tidak bisa menolong dirinya. Fa'ayisa minhum, si raja pun mulai berputus asa kepada pertolongan mereka karena tak tolong sekali. Wa raja'a ilallahi ta'ala, ia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sadar nih kapon, tak buka atena. Wa nada fil qamqami, sembari ia berseru, berteriak di dalam tempayan itu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang terjadi? Ba'atsallahu ta'ala ghaitsan minas sama'. Allah pun mengirimkan hujan turun dari langit, ala tilkan nari, kepada api tersebut. Fa'atfa'aha, lalu api itu pun menjadi padam. Wa ba'atha rihan, lalu angin pun menerbangkan tempayan itu. Fahamalatil qamqama ila sama, lalu menerbangkan tempayan tersebut ke langit, ke angkasa. Faja'ala yatajaljalu bainas sama'i, lalu tempayan itu melayang-layang di angkasa. Wal ardi wa huwa yaqulu, sembari berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta ghaba 'anil basari, sehingga hilang dari pandangan manusia. Thumma alqathu ar-rihu baina qaumin la ya'rifunallaha, kemudian tempayan itu jatuh di tengah-tengah kaum la ya'rifunallaha, yang mana kaum itu juga tidak kenal kepada Allah. Tak Islam kakapi kaum. Fa akhadhuhu wa fatahuhu wa akhrajuhu minal qamqam, lalu kaum itu pun menolong si raja tersebut, wa fatahuhu, membuka ikatannya, mengeluarkan dari tempayan, wa akhrajuhu, ya, dan mengeluarkan dari tempayannya. Faqalu, lalu kaum tersebut bertanya lahu, kepadanya, man anta wa ma qissatuka, siapakah kamu, wa ma qissatuka, dan apa permasalahanmu atau apa sebab kejadian yang menimpamu. Qala, si raja pun berkata, ana malikun fi maudhi'i kadza, saya adalah seorang raja di suatu daerah. Fa akhbarahum an qissatihi, lalu si raja pun menceritakan tentang kisahnya. Saya dulu adalah orang yang durhaka kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, saya pun gerak nyembah patung saja. Sehingga saya itu diserang oleh kaum muslimin dan saya ditawan, disangsi dengan ditempatkan di sebuah tempayan yang besar, lalu tempayan itu dibakar dengan api sehingga saya merasa panas dan meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang sudah saya sembah. Namun berhala-berhala itu tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada saya. Sehingga ketika saya putus asa, saya meminta tolong kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Acareta si raja nih kawan. Sehingga ketika saya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba Allah menurunkan hujan dan memadamkan api yang membakar tempayan. Selain itu, tempayan itu diterbangkan oleh angin sehingga melayang-layang di angkasa dan saya terlempar ke sini. Ajareta. Ketika sudah si kaum yang menolong raja ini mendengar ceritanya tersebut, wa aslamu jami'an. Wa aslamu, dan masuk Islam siapa kaum itu, jami'an, semuanya. Nikah barokana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah nikah bisa alepur dosa sangat banyak natusa. Mangqala la ilaha illallah, pasera-pasera na orang saya mau la ilaha illallah nikah langsung elepur bi Allah eku satu sana, meskipun saposa na langit dan saposa na bumi.
Ndik dosaan apa-apa. Cuma orang sama kene ka ampo tungat tu. Mun la ilaha illallah baca nang tahlilan tauhid to umpamana. Nika saya kocak bid'ah bahasana. Keluar dari syariat Kanjeng Nabi kan lucu. Padahal la ilaha illallah menjadi penebus dari segala dosa. Mun Kanjeng Nabi masenga ka sateja umat termasuk ten kula sareng para ajunan. Jaddidu imanakum ala qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teruslah perbaharui keimanan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika aku mengucap la ilaha illallah, sore mengucap la ilaha illallah, sebelum azaren ki maus la ilaha illallah. Paling bagus lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek amun ibarutin ke aku telo kali compat are sore kura telo kali sabulun asare telo kali insyaallah neka andi pangarep bisa ibaratnya husnul khotimah sareng Allah Subhanahu wa taala. Oleh perlindungan si sampurna muga-muga kita tamasoah ka kelompokna ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-haditsu tsaminu wallahu alam al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.